Kalian sering dengarkan adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di Ka'bah, datang orang kafir Quraisy laknatullah alaih, namanya Uqbah bin Mu'id, Uqbah bin Abi Mu'id, mengambil usus onta, dilemparkan di atas kepala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dekat Ka'bah. Rasulullah sedang sujud, ya. Pulang beliau dibersihkan oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Datang lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, datang seorang kafir Quraisy laknatullah alaih, namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Kelak Ubay bin Khalaf ini mau membunuh Rasulullah dalam perang Uhud. Rasulullah hadapi akhirnya dengan tangan Rasulullah. Ubay bin Khalaf laknatullah ini mati dalam perang Uhud. Ubay bin Khalaf menggali kuburan yang telah lapuk dengan tulang belulang dan debu jenazah mayat berpuluh-puluh tahun itu dibawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh siapa? Ubay bin Khalaf laknatullah alaih. Dia bertanya, Muhammad, engkau kemana-mana bilang bahwa nanti manusia yang mati ini akan dibangkitkan lagi. Tidak masuk akal. Mana mungkin? Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Mu'minun. Ya, Bapak bisa baca ayat 15 dan 16. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Semua kalian kelak nanti akan dimatikan, ya kan? Setelah mati, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kelak kalian akan dibangkitkan. Bukan hanya sekedar dibangkitkan, akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Nah, ini oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, tidak masuk akal. Dibawalah tulang belulang dan debu, ya, abunya jenazah. Tidak mungkin ini, ya. Maka turunlah surat Yasin ayat 78, 79, 80. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Mereka membuat perumpamaan, mereka lupa asal usul kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah lama ini? Muhammad. Qul, Allah berfirman kepada Rasulullah, qul, katakan Muhammad, yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah rapuh itu adalah yang dulu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dulu kita semua ini tak ada, diadakan oleh Allah, diciptakan. Tak ada zaman Jepang, zaman Majapahit, zaman Kesultanan Siak, kita semua tak ada. Lahirlah kemudian tahun 60, tahun 70, tahun 80, lahirlah kita. 100 tahun lagi tak ada lagi kita ini. Tak ada lagi. Kita ini semua pasti mati. Tinggal nunggu antrian. Tak ada lagi kita. Kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah mudahnya bagi Allah, sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan diciptakan oleh Allah dengan mudah, kun fayakun. Apalagi yang sudah pernah ada dihidupkan lagi oleh Allah, tentu lebih mudah. Nah, apakah dengan penjelasan ayat ini Ubay bin Khalaf itu jadi beriman? Tidak. Sebagaimana ketika orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, ketika itu diberitahu oleh Abu Thalib, wahai para pembesar kafir Quraisy, berhentilah kalian memboikot keluarga Bani Hashim, karena aku mendapatkan kabar dari Muhammad bahwa Tuhan yang memberitahu kertas tempat perjanjian kalian, piagam kalian yang kalian boikot orang-orang Bani Hashim itu sudah dimakan rayap, kecuali kalimat Allah. Abu Jahal mengatakan, benar itu. Kalau benar gimana? Kalau benar aku percaya Muhammad. Mereka dibuka rame-rame. Ini Rasulullah masih Abu Thalib belum tengok. Abu Thalib masih tahu Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain. Begitu dibuka
ternyata sudah habis dimakan rayap, kecuali kalimat Allah. Ya, apakah mereka kemudian beriman? Tidak. Ya, ini cuma sihirnya Muhammad saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kenapa sampai orang kafir itu kelak akan disiksa oleh Allah di neraka khalidina fiha, selama-lamanya. Dan orang beriman akan mendapatkan nikmat di surga selama-lamanya. Ya. Dan kata selama-lamanya ini yang paling menakutkan kalau kita berkaitan dengan neraka. Dan selama-lamanya ini yang paling menggembirakan bagi orang-orang mukmin. Khalidina fiha. Ibu, kalau ibu disuruh nonton TV aja, tapi selama-lamanya, mau nggak? Nggak enak, nggak nikmat. Ibu disuruh makan bakso, selama-lamanya bakso aja mau makan. Ya, selama-lamanya. Nah, orang-orang kafir, mengapa mereka mendapatkan siksa neraka selama-lamanya? Para mufassirin mengatakan bahwa karena mereka, kalau dibiarkan hidup, mereka akan kafir selama-lamanya. Ya, maka mereka setelah mati akan mendapatkan siksa di neraka selama-lamanya atas pilihannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini beberapa siksaan yang dialami Rasulullah dan para sahabat setelah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha wafat. Dilanjutkan kemudian Abu Thalib 35 hari setelah Khadijah meninggal, Abu Thalib pun wafat. Siksaan begitu bertubi-tubi. Rasulullah kemudian mencoba alternatif dakwah di tempat lain. Setelah sebelumnya para sahabat ada yang hijrah ke Habsyah, ke Ethiopia, Rasulullah pindah coba alternatif ke Taif. Taif ini keluarga ibunya. Ada juga orang Quraisy yang besanan dengan orang Taif. Harapannya Rasulullah mendapatkan dukungan bantuan di situ. Taif ini daerah subur. Taif ini juga dikelilingi gunung-gunung yang strategis untuk benteng. Datanglah Rasulullah menjumpai beberapa tokoh di Taif. Sampai di sana apa yang dialami Rasulullah ditolak, dilempari dengan batu oleh orang-orang jahil di Taif. Rasulullah bersama Zaid bin Harithah. Kemudian balik Rasulullah bersembunyi di kebun kurma. Ketemu dengan Addas, seorang Nasrani. Addas ini kemudian mencium Rasulullah SAW. Ya, meskipun Addas ini budaknya orang Taif dan dimarahi oleh tuannya. Kenapa? Karena Addas ini sebelum makan kurma membaca Bismillah. Ya, sesuatu yang aneh ketika itu. Nah, ternyata orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa dan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kemudian singkat cerita Rasulullah balik mana? Balik ke Mekah dengan segenap kesulitannya. Saya menyampaikan, banyak kita menjelaskan, tidak lama setelah peristiwa itu, setelah Rasulullah diboikot hampir 3 tahun, kemudian penyiksaan setelah pada masa wafatnya Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan Abu Thalib tahun Amul Huzni, kemudian Rasulullah mendapatkan penyiksaan sampai lututnya berdarah-darah di Taif, kemudian balik ke Mekah, ya, mendapatkan respon yang negatif. Tidak lama setelah itu Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah itulah yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Saya gak akan cerita Isra Mi'rajnya karena udah biasa dikaji, tapi ini ada catatan dari seorang ulama di dalam kitab Qiraah Siyasiyah li Sirah Nabawiyah, Syekh Muhammad Rawas Al-Ahji, Profesor Dr. Muhammad Rawas Al-Ahji menulis kitab Qiraah Siyasiyah li Sirah Nabawiyah, mengomentari peristiwa Isra dan Mi'raj. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, walau kalau kita baca Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menyebut wahai Muhammad. Ya Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Seandainya penduduk bumi sekarang ini
menolak dirimu, maka ayo ke langit. Penduduk langit akan menyambutmu dengan sukacita. Kalau bumi hari ini terasa sempit bagimu, wahai Nabiullah, maka ayo ke langit. Penduduk langit akan menyambut dengan sukacita, dengan kelapangan. Maka wahai Nabiullah, wahai Muhammad, ketahuilah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah jawaban dari doa Nabi. Nabi SAW dalam keadaan lutut berdarah-darah di bawah pohon kurma di Taif tadi itu berdoa, ya, Allahumma ilaika asku du'fa quwwati. Wahai Allah, Allahumma ilaika, aku serahkan segenap kelemahan dan sedikitnya daya upayaku dan hinaan dari musuh-musuhku. Seandainya apa yang terjadi ini bukan karena murka darimu ya Allah, la ubali ahad, tidak ada daya dan upaya kecuali, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. La ubali. Ini doanya kata para ulama, ini adalah peristiwa meninggalnya Al-Masih atau meninggalnya Abu Talib ini sebetulnya penting pelajaran berharga bagi kita. Kita harus memasrahkan seluruh upaya kita berdoa. Tawakalnya harus 100%. Jangan menyadarkan kepada makhluk apakah dia istri atau paman. Maka dalam situasi dakwah yang tidak ada pendukung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini beragam persoalan menimpa kaum muslimin. Alhamdulillah, geliat kaum muslimin untuk makin mendekatkan diri kepada Allah makin besar. Yang antri umroh itu di seluruh Indonesia ini sekarang 200.000. Ustaz Samsul ya, belumnya di Pekanbaru aja ratusan gitu. Itu sekarang nggak bisa umroh karena corona. Ya, yang antri haji sampai sekian belas tahun. Belum alhamdulillah anak-anak kaum muslimin. Dulu kalau orang tua menyekolahkan anak ke pesantren itu jarang. Biasanya karena bapaknya kiai, santri, atau anaknya nakal. Sekarang anaknya dokter, anaknya bupati, bapaknya pengusaha, antri masuk pesantren. Setengah tahun sebelum waktunya masuk sudah seleksi masuk. Sekarang bapak coba daftar ke pesantren itu sudah tutup karena udah seleksi masuknya udah lewat. Jadi anak-anak pintar yang masuk pesantren. Sekolah-sekolah tahfiz banyak sekali. Alhamdulillah. Nah, di samping tantangan dakwah yang sedemikian rupa saat ini di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia ini, termasuk Indonesia yang religius sangat Islamophobia, sangat anti-Islam, ya. Tapi ada, ya, perasaan kita secara mutlak bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perasaan yang mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khabbab bin Al-Arat ketika tantangan dakwah perjuangan begitu rupa beratnya, maka sejatinya pertolongan Allah tidak lama lagi. Kemenangan Islam itu tidak lama lagi. Allah muslimin rahimahullah. Ya, keagungan Allah itu antara lain disebutkan dalam peristiwa subuh hari ini surat yang sering kita di Jalan Cipta Karya, Masjid sekilas untuk menunjukkan keagungannya. Nurul Jannah, Pekanbaru, Riau, Penukannya Indonesia. dalam tafsirnya mengatakan Inilah ayat yang suasananya. berkaitan dengan Isra Mi'raj Pengajian terus-menerus setiap pagi kalau ada di Masjid Nurul Jannah ini. pasti ada peristiwa besar setelah itu. Peristiwa besar namanya mukjizat. Kalau namanya mukjizat, maka tidak berlaku hukum alam. Tidak berlaku hukum alam. Tapi menurut hukum alam, yang memberi alam pada siapa? Allah. Allah yang punya hak untuk mencabut hukum pada kata-kata. Ya lahu ibadah wa salaman ala Ibrahim. Namun, masukannya melempar Ibrahim
Ada.